Musim libur Natal dan Tahun Baru telah tiba. Arus pemudik dan warga yang hendak berlibur diprediksi meningkat. Arus lalu lintas akan dipadati warga yang bepergian seiring dengan membaiknya fasilitas infrastruktur. Maka dibutuhkan perhatian pemerintah dalam mengatur arus lalu lintas dan transportasi untuk masyarakat. Seperti apa strategi dan juga langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam mengantisipasi arus mudik libur Natal dan Tahun Baru ini? Sudah bersama kami melalui sambungan Skype dengan Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan. Baik, Pak Budi, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa kepadatan arus lalu lintas sudah mulai terjadi. Kesiapan dari Kementerian Perhubungan untuk mengawal libur Natal dan Tahun Baru ketika orang mau bepergian supaya aman dan nyaman sampai saat ini seperti apa, Pak Budi? Ya, dari kemarin sudah ada peningkatan, tapi memang menurut prediksi kita hari ini akan terjadi suatu lonjakan. Pertama kali saya akan mengapresiasi teman-teman kami yang sudah tersebar di beberapa tempat. Di antaranya Bapak Mayor Jenderal Istiono Kakor Lantas. Sejak malam kami berkoordinasi, dia melakukan kegiatan-kegiatan di Cipali karena memang ini merupakan daerah yang paling kritis. Setelah itu Pak Dirjen Darat sudah ke Bangkahuni, ya, dan di sini sudah ke Tembagi Besar, daerah tol Sumatera yang juga lumayan kritis. Nah, di sini Pertamina sudah menyiapkan titik-titik daripada pom bensin yang diadakan. Kita memang minta hari ini akan kita evaluasi lagi kalau ada kebutuhan-kebutuhan. Setelah itu kita lihat nih di Jawa relatif penuh, sudah dipenuhi itu. Nah, berikutnya ini contoh daripada Pertamina membuat suatu titik di mana di jalan-jalan tol itu tersedia dengan banyak. Ini biasanya Pak Presiden selalu mengajak kami ke lapangan sehingga Pak Presiden tahu sekali apa yang kami lakukan di lapangan. Ya. Ini Pak Dirjen Laut sekarang tengah di Ambon. Ini bagaimana masyarakat begitu antusias membawa barang dan saya tugaskan banyak sekali kapal-kapal yang kami kirimkan ke sana agar masyarakat dari NTT, NTB, Maluku, Papua itu bisa melaksanakan dengan baik. Ini ada berita baik bahwa kita membuat kapal baru di Toba, namanya Pora-Pora. Ini sudah bisa mulai diaktifkan. Nah, ini adalah satu Bangkahuni yang memang kritis. Tahun baru saya akan di sana karena ada kemungkinan lonjakan penumpang dari Jakarta menuju Bangkahuni atau sebaliknya. Nah, ini saya akan promosi hari Minggu nanti kami akan membuat satu pameran buku karya-karya perhubungan dan karya-karya Pak Jokowi selama pembangunan ini. Nah, dengan apresiasi ini kami memang saling bahu-membahu dan Kakor Lantas sebagai komandan dan kami saling memberikan support. Oleh karenanya saya terima kasih kepada para pihak, ya, Kakor Lantas, SDM, Pertamina, Pemda dan semua pihak. PUPR juga begitu besar, koordinasinya baik sekali. Baik, Pak Budi, tapi prediksi dari Kementerian Perhubungan sendiri, pergerakan dari masyarakat yang hendak melakukan liburan pada libur Natal dan Tahun Baru ini seperti apa sih Pak? Hitungannya lonjakan akan kira-kira berapa persen dan kemudian antisipasinya nanti akan seperti apa ketika kemudian infrastruktur di tahun ini bisa kita katakan lebih baik, ada begitu banyak pilihan? Ya, jadi memang secara makro ada 16 juta penumpang yang bergerak. Semua itu naik, ya, kecuali udara turun, ya. Jadi average-nya itu naiknya kira-kira 1%. Tapi yang perlu disikapi adalah pergerakan angkutan darat, ya. Karena dari survei yang kita lakukan dari 2.000 responden, 40%, 48% akan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, oleh karenanya
hari ini akan kita buat one way dari kilometer 70 sampai 414 supaya arus yang maksimal hari ini bisa tertampung, dan kami juga tidak memperbolehkan truk-truk dengan 3 sumbu untuk beroperasi. Harapan kami ini berjalan dengan baik, tetapi kami juga mengingatkan bahwa di titik Cipali itu adalah jalannya lurus ya, cuma 2 jalur. Jadi kalaupun satu arah, para pemudik harus hati-hati di sana. Ya, baik. Nah, tempat yang lain adalah jalan tol Sumatera ya. Karena ini baru, kami intensif bicara dengan Pertamina, dengan Kementerian Kesehatan untuk mempersiapkan rest area yang sifatnya sementara. Tapi kalau saya lihat laporan dari Pak Dirjen Darat, ini akan bagus. Bangkahuni merupakan titik kritis, oleh karenanya malam tahun baru saya akan di sana, dan juga Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur ini banyak sekali saudara-saudara kita yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Kami menugaskan lebih dari 20 kapal memindahkan dari barat ke timur. Dan saya terima kasih TNI AL, Pak KSAL memberikan beberapa kapal, di antaranya dari Semarang ke Kalimantan atau sebaliknya disediakan oleh Angkatan Laut. Nah, ini satu pemetaan yang kita lakukan. Memang ada beberapa tempat di Jawa Timur, ya, di tempat-tempat rekreasi. Ini menjadi perhatian karena apa? Bis-bis yang digunakan angkutan pariwisata biasanya kurang terawat dengan baik. Nah, oleh karenanya saya minta para mereka yang akan melakukan perjalanan wisata selama ini harus hati-hati. Carilah bis yang menggunakan rem cek. Kalau tidak, kita akan melakukan law enforcement, memberhentikan dan pulang. Ya, jadi ini satu sikap yang tegas, tapi kalau truk itu tidak sehat, saya pikir ini membuat masalah. Yang lain adalah pengendara motor. Saya sekali lagi menganjurkan, jangan menggunakan motor. Maaf sekali, itu bahaya sekali, dan karena kecelakaan 70% karena menggunakan motor. Nah, saya pikir apa yang kita lakukan, Kementerian PU sudah menyediakan banyak sekali fasilitas ya. Berkaitan dengan tiket online ya. Nah, tiket online ini sudah biasa di semua sektor ya. Udara ya, kereta api ya, kapal. Nah, bus ini memang belum maksimal. Saya sarankan langsung ke operator ya, seperti Sinar Jaya dan sebagainya itu. Mereka sudah ada tiket online, dan saya sudah cek kemarin di Pulau Gebang, mereka sudah melakukan dengan baik. Nah, ini menandakan kita sudah mulai siap. Tapi nanti Lebaran saya minta tiket online ini harus satu, ya, sehingga masuk satu tiket online mereka bisa pilih bis-bis mana saja yang bisa dilakukan. Dan bagi bis yang tidak melakukan tiket online, saya tidak perkenankan masuk dalam terminal-terminal yang kita siapkan. Baik, Pak Budi, bagaimana dengan calo, Pak Budi? Apakah menurut pantauan dari Kementerian Perhubungan sendiri sebetulnya masih ada calo-calo yang kemudian bermain dalam harga tiket ini sehingga kemudian tidak membuat nyaman gitu bagi para penumpang, Pak? Saya pastikan kereta api tidak ada, ya. Bus mestinya juga sudah tidak ada karena sudah ada online semuanya. Dan pembelian di tempat-tempat itu tuh sangat banyak. Yang diinterpretasikan calo itu, kemarin kan ada tiket 14 juta dari Sorong ke Jakarta. Itu bukan calo sebenarnya, tapi saya sebut satu agen perjalanan itu membuat orang perjalanannya tidak langsung ke Jakarta. Dari Jakarta, Jayapura, Maroke, dan sebagainya, akhirnya sampai di Jakarta. Jadi sehingga 14 juta. Tapi kalau langsung, saya pikir tidak, event itu bisnis, tidak lebih dari 5 juta. Jadi calo relatif tidak ada. Dan kita menyediakan satu posko, informasikan kepada Kementerian Perhubungan, online 151. Pasti kita akan selesaikan masalah calo. Baik.
Pak Budi, salah satu faktor kemudian yang menjadi kekhawatiran adalah faktor manusia, Pak. Ini faktor kecelakaan biasanya berkaitan dengan faktor pengemudi yang mengantuk, kemudian kelayakan kendaraan yang mungkin tidak diperiksa. Apakah kemudian bisa dipastikan, Pak, fasilitas-fasilitas pendukung infrastruktur kita pada tahun ini sudah betul-betul siap, Pak, bagi orang yang mungkin ingin beristirahat, lalu kemudian ada bantuan untuk memperbaiki kendaraan misalnya. Apakah betul-betul sudah siap sehingga kemudian ketika orang melakukan perjalanan jarak jauh begitu mereka diberikan pilihan untuk beristirahat ataupun melakukan berbagai hal yang dibutuhkan supaya bisa meminimalisir kecelakaan, Pak? Kalau berkaitan dengan perbaikan kendaraan, relatif masing-masing dealer itu memberikan semua tempat-tempat ya. Dan kami juga koordinasi intensif. Tapi saya minta lagi kepada Kementerian Kesehatan untuk lebih memperhatikan karena kesehatan ini kadang-kadang bisa terjadi apa-apa di jalan. Saya lihat di tol Sumatera dari kesehatan belum maksimal. Hari ini saya akan telepon ke Pak Menteri untuk ditambahkan. Nah, yang memang mesti hati-hati itu justru di Cipali. Karena apa? Cipali itu cuma 4 jalur. Rest area-nya pendek. Dan panjang sekali dari 400 sampai ke 70 nanti pada saat pulang atau berangkat, itu mengakibatkan menjadi titik lelah. Jadi makanya bagi pengendara yang akan menuju ke daerah Cipali harus mempersiapkan diri, katakan bensin, kalau masih pusing istirahat dulu, kalau belum kenyang makan dulu. Ya. Karena kita tidak memperkenankan mereka berhenti di jalan itu karena cuma 2 jalur. Jadi memang dari arah Jawa Tengah, Kali Kangkung itu lebar, dari sisi lebar, di situ agak menyempit. Nah ini yang memang kami menghimbau para pengelola jalan tol di Cipali ini agak memberikan suatu perhatian yang ekstra. Juga Kakor Lantas memberikan perhatian yang ekstra. Kapan itu dilakukan satu arah, kapan dilakukan itu kontraflow, dan kapan mereka boleh di rest area dan berapa lama. Sehingga ada suatu manajemen yang lebih detail karena fasilitasnya bagus, tetapi karena 2 jalur masing-masing ini menimbulkan suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Baik Pak Budi, kita harapkan semoga saja perjalanan dalam libur Natal dan Tahun Baru ini lebih baik dari tahun sebelumnya, berlangsung lancar dan nyaman bagi masyarakat yang sedang berlibur. Terima kasih Pak Budi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Budi Karya Sumadi.